RI mengundang beberapa tokoh negara sahabat, duta negara sahabat, kemudian pimpinan-pimpinan pengungsi yang ada di sana ya, dari Syria, dari Afghanistan diundang menyaksikan pagelaran kita. Waktu kita nyanyi itu Mbak Mel waktu itu yang nyanyi sholawat itu Mel Sandi di rapor kita itu kita aja ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al azani wal daraji. Itu apa ya, secara naturally itu pengungsi-pengungsi itu langsung bengong nangis gitu ya. Ada satu pengungsi yang kemudian nggak sadar naik ke atas panggung mengikut mic-nya Mbak Mel terus nyanyi sambil apa ya menghayati. Begitu turun dia langsung bilang bahwa masa setelah bermain bermain air secari. Jadi lagu ini mengingatkan saya ketika saya masih kecil. Ini sangat terkenal dinyanyikan di masjid-masjid, di musola-musola. Tapi sekarang saya tidak bisa mendengarkan lagu ini lagi gara-gara perang. Ya gitu. Perang sudah menghancurkan peradaban kami. Wah, kita terharu waktu itu. Wah, terus ya kita akhirnya berbagi pengalaman dan dia juga pesan sudah jaga negara Anda, jaga kebudayaan Anda. Islam wajahnya akan menjadi indah dan menyenangkan kalau disampaikan dengan cara yang indah. Gitu. Syukur orang musik kalau. Yang menarik lagi waktu kita di Belanda bulan September, akhirnya ini timbul inisiatif Mas Ale. Nah ini asik juga kalau kita bikin workshop untuk tradition and religion art gitu. Akhirnya kita buka workshop untuk gamelan, untuk sitar sambil nyanyi-nyanyi gitu. Banyak pesertanya. Orang beli-beli itu ada mahasiswa, ada ikut penasaran, macam-macam. Akhirnya kita nyanyiin lagu sholawat. Begitu kita nyanyi ditanya, what can this song sastro katanya? Wow, this song is the prophet of our Muhammad. Oh really? Yeah. Ini lagu menyenandungkan Nabi Muhammad. I know that music is forbidden in your country. Gitu kan. Saya sempat dikira sampai musiknya haram. Itu selama sebelah itu. Saya jelaskan. Ya itulah bedanya di Indonesia, di kelompok kami. Justru musik ini menjadi sarana untuk mengajarkan, menjelaskan Islam. Wah, wonderful. It is the Islam fun and enjoy. Iya, Islam tuh ada yang fun and enjoy. Enggak kerang-kerang tukaran. Akhirnya dia pengen undang lagi besok bikin workshop ke kampus-kampus. Oh ya, itu berarti saya diajak loh nanti. Nggak usah diajak, harus ikut. Ada cerita lain, sisi lain dari Mas Santo yang menurut saya dengan musik ini sebenarnya, tapi kemudian terkuat ada sesuatu yang lain. Mohon maaf tentang rupiah ini. Jadi saya akan cerita nih. Ramadan kemarin nggak nonton ya? Ya, itu main nonton. Saya waktu itu ada tugas juga ke Korea. Tapi Mas Idris ikut, dia cerita di sana ada orang kesurupan katanya, terus disuruh oleh jenengan, terus waras cerita sampai rumah orang sastro tuh Pak Ison dukun. Gede semua apa? Bayangin Mas, yang namanya TKI, TKW di sana tuh kan jauh keluarga yang hanya merawat dia kan sesama teman. Ibaratnya fakir miskin anak terlantar kan dipelihara temannya. Dalam suasana panik menghadapi teman kesurupan. Dan yang ada saya, Mas Hasto bisa tolong. Ya sudah, Bismillah, saya ngomong gitu. Ya saya baca seperti yang diajarkan para kiai-kiai tua dulu lah ya, sholawat ya semua. Ya sudah, mungkin karena keyakinannya air itu diminum dan kalau itu sembuh ya alhamdulillah. Itu kemudian sembuh, kemudian ini salah nanti kalau ada masalah-masalah itu karena belum tentu cocok kayaknya. Luar biasa ini. Balik lagi tadi kan sudah cerita sedikit tentang diajak Gus Dur dalam. Nah, yang orang belum tahu ini seberapa dekat sih dengan Gus Dur. Kalau sekarang kan sama keluarga Gus Dur aja seperti keluarga sendiri. Ya alhamdulillah Mas itu kita barokah jadi ya. Saya nggak tahu seberapa dekat ya, tapi saya itu udah menganggap Gus Dur itu ya orang tua, ya guru ya. Jadi saya tuh kalau ngomong Gus Dur itu lagi nangis itu Pak. Jadi istilahnya gimana ya Mas ya? Saya jadi yang ngajak saya keliling kuburan, kenal kiai-kiai, terus kemudian mendorong semangat saya untuk survive
udah kesulitan itu ya Gus Dur sehingga aduh saya kalau Abdul Rohani kayak Iya. meskipun bukan ayah biologis tapi ya, ayah kalau spiritual. misalnya dalam keadaan begini saya mesti ingat kalau suasana begini ini Gus Dur mesti terus Insya Allah ada solusi. iya mesti dia akan datang ke kiai-kiai yang diawam sepuh terus ziarah ke makam-makam yang dianggap bisa menjadi Kekeramatan si waliullah. iya itu jadi Barokah. itu kemudian terbayang dan saya saat begini terus sekian dia lagi melok sopo nengok sopo malu sana nah itulah Kayak akhirnya kehilangan ini ya. iya mas itu satu hal yang dan satu hal yang saya ingat ketika hari kelima jadi Gus Dur dilantik 20 Oktober tanggal 25 saya dipanggil kemudian setelah ngomong-ngomong Gus Dur bilang kau awal ini dan berjuang setengah kini kalau Gus Dur jadi ya saya bareng-bareng ini kalau Gus Dur ya saya bilang Diajak di istana juga. ya waduh menurut saya patuh saya ngomong gitu ini kok pulang bukan sakit ketinggalan saya ngomong gitu loh kenapa aku gak gelem bantu aku bilang gitu loh jenengan tengriki wis kuwadah lho sing bantu saya tadi waktu mau masuk ngomong sudah antri orang dan semuanya ingin bantu ngomong gitu dan saya jadi teringat pernyataan panjenengan dulu panjenengan nanti ngendikan bahwa kemenangan itu akan punya 1000 ayah tapi kekalahan selamanya akan jadi anak yatim itu kayak gitu jadi dengan saya harus menang Gus mungkin menang kabeh aku dulu aku wong tua sehingga akan banyak membantu tapi kekalahan selamanya akan jadi anak yatim dulu ya kadang gak gelem aku alhamdulillah rutang untung tiga diinjek aku apa karena ada hal itu Lalu. terus jadi gitu Gus kalau soal bantu membantu gitu enggak lah terus apa janjane dia ngomong gitu nyata tuh Pak Dur ini nak angkat kalau milih aku ngomong gitu dengan ini menurut saya sekarang ini pindah ruang ya ngomong gitu maksudnya gitu puluhan tahun dengan melakukan at-tarbiyatus siyasah ala qadiyah political education pada level society sampai ora itu waktu ora itu dino jenengan nutuk lawannya kiai nutuk lawannya juru kunci untuk silaturahmi untuk mendidik sehingga nggak ada LSM kiai atau apapun yang lepas dari tangan jenengan untuk pendidikan demokrasi ngomong gitu nah detik ini sampai tidak ruang melakukan at-tarbiyatus siyasah ala qadiyah gitu melakukan pendidikan political education pada level state apparatus gitu lah sak kabeh ning kene sing terus negawiyane sampeyan Sing nutuki iki ya. betul karena saya yakin jenengan kok mboten sempat untuk melakukan itu tapi yo kowe kudu mbah pokoknya nek jenengan napa man kula ditimbali saya Siap kalau kata. dan terus kowe arep ngopo ya saya akan begitu Gus Keliling. untuk seperti itu dan lanjutkan itu ya. Terus kan jawab apa kalau mau terus jenengan mawon Gus aku mau gitu nah terus nah kalau yang kedua kalau tak balik kuliah mawon nanti kan kuliah yang di Tengku Gus oh ya apa ya nah sudah ya sejak itulah aku keliling sampai hampir se-Indonesia saya ketemu ketua suku, ketua adat, raja-raja lokal saya temuin, saya datengin sampai pernah jalan kaki saya satu trip itu 2 hari 1 malam hanya untuk menemui ketua suku pedalaman daerah Karangkoan 2005 pernah tak kumpulin orang-orang ini di Bali waktu itu masih 78 ketua suku, ketua adat, raja-raja lokal Gus Dur tak oke di situ jadi saya sekarang kalau saya catat hampir 138an itu Dan itu masih komunikasi masih jalan terus ya dengan mereka ini masih sebagian karena sudah ada yang meninggal itu sampai di pedalaman Merauke, pedalaman Aceh, pedalaman mana itu Manokwari, Pulau Mansinam gitu. Jadi karena sumpah mas, kalau sumpah Gus Dur nggak ada dan sumpah ini belum ditarik untuk keliling ya sudah kita pakainya. Kalau itu tadi loh, hasilnya orang menawari, ditawar oleh seorang presiden untuk ayo ikut sama saya di sini. Terus dalam tanda kutip menolak,
ya ini nggak masuk akal bagi banyak orang dalam nama itu. Kalau aku ya belum bisa, pemerintah mesti gitu ya. Sebenarnya alasan jenengan opo dibalik itu? Aku tuh ngerasa gak ada potongan. Oh gitu. Ngamen aja potongannya ini bayaran gitu aja. Istana itu. Jadi ya orang kan paling enak sadar panggonannya. Nah sadar panggonannya di situ ya wes. Termasuk ketika ditawarin tadi, ini jangan lupa minta apa, sebenarnya bisa aja saya minta dong jadi komisaris apa gitu yang saya itu termasuk juga merasa gak layak juga ya, gimana? Ya spontan aja saya karena restu Gus Dur itu bagi saya mewakili segala. Alhamdulillah terbukti sampai hari ini berkahnya. Iya, alhamdulillah. Anes berarti anak wong desa, anak wong ya gambarane wong rajuwe lah wis iso dadi dokter, wis iso keliling luar negeri, iso ngamen iki, alhamdulillah kurang apa. Ya, jadi artinya memaknai syukur itu begitu luar biasanya ya. Jadi wong lek Jawa ojo terlalu monjo-monjo kan gitu ya. Mensyukuri apa yang dimiliki. Itu selalu bilang, beragama itu kudu sing enak, ning ojo sak kepenak. Nah, yang biasanya kan itu. Dunia harus enak. Beragama itu harus enak. Ojo sak kepenak. Islam itu mudah tapi jangan dimudah-mudahin ya, main-mainan seperti itu gitu. Kalau hari ini terus sekarang aktif ya, beberapa waktu lalu di BPIP kan ya? Ya, saya sempat waktu masih di UKP, ini kerja presiden untuk pembinaan ideologi Pancasila, diajak Mas Yudi Latif. Ya, sehingga waktu itu kita guyonannya kan kalau dulu ada trias politika, setelah ada UKPPIP jadi catur politika, kan eksekutif, legislatif, yudikatif, yudilatif. Ini pakai itu. Ya betul ya. Nah, saya sempat di situ jadi staf ahli utama atau tenaga ahli utama di situ untuk sebetulnya bukan membumikan Pancasila, karena Pancasila itu sudah berada di bumi sebetulnya. Mau kita ambil dari bumi Indonesia kalau sekarang mau membumikan itu kan seolah-olah kesannya Pancasila itu dari asal sesuatu yang bersifat revelation wahyu terus dibumikan. Lo Pancasila itu dari bumi hidup di bumi. Mestinya bukan membumikan Pancasila, tetapi mengeksplorasi, mengaktualisasi, dalam praktek kesalahan Pancasila lagi itu kehidupan berpancasila. Kok dibumikan dia itu dari bumi? Terus sekarang ngajar juga di Pasca Sarjana Universitas NU. Iya, jadi saya ngajar di S2, S3 di Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi tahun 2008 sampai 2010 saya sempat ngajar 2 tahun sebagai dosen tidak tetap di Pasca Sarjana UI. Kemudian saya ditawari untuk diperpanjang gitu kan, saya karena kesibukan ngamen 2010 itu saya sudah mulai keliling dengan Iwan Fals dan tentu akhirnya saya pamit. Tapi sampai 2011 itu saya masih sempat uji membimbing beberapa tesisnya. Terus 2013 waktu STAIMU Kebumen mau mendirikan Pasca Sarjana, saya diminta bantu ngajar di sana hampir 2 tahun sampai 14. 2013 ketika Unusia bikin Pasca Sarjana, saya akhirnya ditarik ke situ menjadi dosen yang tetap di situ karena idenya di situ sampai hari ini. Terus kemarin rektor UI juga akhirnya ngajak saya untuk membantu menangani Makara Art Center. Itu adalah Makara, singkatan dari Makara itu nama simbolnya UI itu kan Makara. Yang pohon itu. Itu Makara. Makara Art Center itu adalah semacam seni budayanya UI. Luar biasa. Gitu. Wah, dahsyat ya. Unit kegiatan yang ada di UI yang di bidang seni budaya. Kan itu ada beberapa unit perpustakaan, unit kegiatan mahasiswa, Pusdiwa, pusat kegiatan mahasiswa, ada juga ini Makara Art Center. Sudah ada programnya ini? Ada, jadi itu karena khusus untuk di bidang seni budaya, untuk ada gedung pertunjukan, galeri pameran, macam-macam ada di situ. Rencana sih saya bulan puasa ini mau bikin suatu event yang lumayan gede, yaitu musikalisasi puisi religi Gusmus. Saya kolaborasikan dengan Pak Jaya Soprana, saya kolaborasikan dengan musisi-musisi dan artis-artis nasional untuk membawakan
puisinya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini terlaksana nanti. Insya Allah mantap ini pasti ini. Karena menurut saya Makara ini ya strategis. Jadi kan jadi apa di situ tadi? Jadi kepalanya ya. Waduh. Sehingga nanti ini bisa connecting untuk kolaborasi dengan gerakan-gerakan kebangsaan yang ada di UI. Ya. Karena UI juga punya gerakan kebangsaan Aku Indonesia itu, sehingga nanti misi-misi ini bisa disampaikan melalui seni budaya. Termasuk kalau UI kampus negeri ini kan kemasukan dalam tanda kutip ya dalam Islam yang ujung-ujungnya malah menentang Pancasila, menentang NKRI, membuat ribut, membuat kerusakan harmoni dan lain-lain kan. Barangkali dengan ada di situ mungkin kita bisa kolaborasi, kami dari tim dakwah Ansor, welcome saja. Sinergi. Kita bisa bekerja sama dengan siapa saja selagi untuk memperkuat spirit kebangsaan, spirit religiositas yang ramah itu, karena itu juga cocok sesuai dengan misi UI ya, yang ingin mengembangkan spirit kebangsaan, pluralisme, wasatiyah dan sebagainya melalui jalur seni budaya itu. Dan bisa Karena berkolaborasi begini dengan masalahnya, orang itu kalau hatinya, jiwanya masih tergerak, tersentuh dengan seni, dengan budaya, ada kelembutan, ada keharusan, sehingga dia nggak akan bisa bersikap radikal. Nah, itu intinya. Makanya ini, dan ini udah kita buktikan. Kalau diteliti, orang-orang yang radikal, yang intoleran itu hatinya keras dan anti kebudayaan, anti kesenian. Padahal hati yang keras itu sesuatu yang banget buruk dalam Islam. Nah, itulah makanya itu harus dilembutkan lagi, dihaluskan lagi dengan cara-cara kebudayaan itu, kesenian. Insyaallah berkah. Baik, terakhir ini pesan buat teman-teman khususnya yang generasi muda dong. Kalau yang sudah tua tuh masa kita menasihatin yang sepuh-sepuh. Ya. Khususnya dalam ber-NU, dalam ber-Indonesia ini khususnya kaum milenial dan lain-lain ini termasuk generasi Y, Z. Terakhir ini kan kadang-kadang maaf baca koran nggak pernah, baca buku nggak pernah, apapun yang sampai kepada otak mereka tuh baik itu berita maupun pengetahuan semuanya serba instan yang dikemas dalam bentuk generik, yang akhirnya ya hasilnya Allah alam begitulah. Ini pesannya apa nih? Satu, kepada generasi milenial, ayo kita memahami, mempelajari dan mengamalkan Islam ini secara enjoy and fun. Karena Islam ini sebetulnya agama yang enjoy, fun. Bahwasanya fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah itu direfleksikan melalui kehidupan agama yang membahagiakan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan itu bisa dilakukan melalui ber-NU. Karena di NU inilah kita bisa mengembangkan kebudayaan, mengembangkan kesenian sebagai wasilah dan manhaj dalam kita mengamalkan dan mengajarkan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, Indonesia ini kan suatu wilayah, suatu tempat di mana kita bisa mengamalkan, mengajarkan dan memahami keislaman kita ini. Kita akan susah mengamalkan ajaran Islam ini kalau nggak punya tanah air. Menjadi penting obrolan waton nih. Makanya di Indonesia ini ayo kita jaga, kita pelihara. Karena ini menjadi nikmat Allah yang luar biasa. Kita berislam tanpa harus mempertentangkan dengan kebangsaan keindonesiaan. Justru melalui Indonesia yang damai, rukun, inilah ajaran Islam bisa bermanfaat. Ada istilah al-amnu qabla al-iman atau al-aman qabla al-iman. Prinsip beliau termasuk di anu adalah yassiru wala ma'sir, mudahkan, jangan persulit. Itu pun sabda Rasulullah. Tetapi jangan digampang-gampangin. Artinya kita Islam bisa fun dan enjoy tanpa harus kita melanggar syariat. Tanpa kita harus melanggar patokan-patokan yang sifatnya salabit itu tadi. Iya, ayo kita hijrah. Hijrahnya yang bagaimana gitu ya. Bukan berarti kalau udah hijrah tahu-tahu menganggap yang lainnya salah semua. Itu kelompok kita doang. Saya itu pernah ditanya. Nantinya dia khawarij kalau begitu. Saya pernah ditanya, Mas Astro, bagaimana hijrah itu menurut Mas Astro? Saya bilang, kalau hijrah ini pindah dari kamu merasa bersalah, kamu merasa berdosa, kamu merasa tidak baik, kemudian kamu hijrah
kemudian kelakuanmu menjadi baik, kemudian menjadi berakhlak itu baik. Tapi kalau kamu berhijrah dari merasa salah, merasa dosa, merasa tidak baik, kemudian setelah kamu hijrah kamu merasa menjadi paling baik, paling benar dan paling baik, itu kamu sesat hijrah yang seperti itu. Benarnya khawarij. Ya, itu. Betul. Baik, terima kasih Mas Satran, tadi luar biasa, pasti memang panjang ini jadi 2 episode ini. Baik, terima kasih atas waktunya, semoga nanti. Kamu juga kan loh. Ya, ini sebelum Anda tutup harus kopi dulu ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan nanti kita akan bincang-bincang juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Insya Allah semuanya dahsyat, yang semuanya dahsyat dan menyenangkan. Baik, terima kasih sahabat santri, sahabat NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.